Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Oke, jika kemarin kita sudah mendengarkan kisah Kois dan Laila, di mana mereka lagi mabuk kepayang dan di mana mereka dipertemukan atas dasar cinta, dan saat ini mereka berdua lagi di mabuk kepayang. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Selamat mendengarkan. Bagi Kois, Laila bak matahari yang merambat naik di langit hatinya dengan keindahan dan sinar yang tak ada bandingannya. Hari demi hari, cahaya yang dipancarkan Laila semakin terang, menerangi tak hanya dunia Kois, namun juga dunia mereka-mereka yang beruntung dapat berjumpa dengannya. Orang bilang, cinta pertama adalah yang terhebat, dan bahwa kenangan pertama itu takkan pernah hilang. Bagi Kois dan Laila, hal ini benar adanya. Begitu besarnya kebahagiaan yang mereka rasakan hingga mereka tak berani mempertanyakannya. Karena mereka takut perasaan itu akan hilang secepat datangnya. Bagi Kois, Laila bak matahari yang merambat naik di langit hatinya dengan keindahan dan sinar yang tak ada bandingannya. Hari demi hari, cahaya yang dipancarkan Laila semakin terang, menerangi tak hanya dunia Kois, namun juga dunia mereka-mereka yang beruntung dapat berjumpa dengannya. Bocah laki-laki lainnya pun terpukau dan terpesona oleh sinar Laila yang membutakan. Selama pelajaran berlangsung, mereka semua memandangnya dengan mulut terbuka. Hingga sang guru muncul dengan sebuah tongkat kayu dan memukul mereka untuk membuat perhatian mereka kembali kepada pelajaran. Saat pelajaran usai, mereka berkeliaran di lorong-lorong dan jalanan kecil di antara kedai-kedai pasar, berharap dapat melihat sang gadis yang belusung pipi itu. Dan jika mereka berhasil melihatnya, mereka merasa bak buah delima yang penuh dengan sari buah dan seolah akan meledak dengan sejuta hasrat. Begitulah daya tarik yang dipancarkan oleh gadis itu. Kois tahu betul bahwa bocah-bocah lelaki lainnya pun tertarik pada Laila. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tak mendambakan Laila sebesar dirinya. Jadi, ia tidak memperdulikan aksi-aksi jenaka teman-temannya. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga merasa gelisah akan takdirnya. Ia menyadari bahwa dengan kecantikan Laila yang luar biasa, akan selalu datang godaan. Ia tahu bahwa akan ada seorang atau sesuatu yang muncul di antara mereka berdua. Tiba-tiba saja situasi berubah dan apa yang semula dianggapnya sempurna, kini mulai tampak memiliki kecacatan. Secara perlahan, nyaris tak terasa, sebuah awan hitam kecil mulai muncul di hadapannya. Tapi bukankah memang permasalahannya selalu seperti itu? Tak ada yang abadi. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan telah ditakdirkan untuk mati suatu hari nanti. Sementara kedua bocah yang sedang jatuh cinta ini tenggelam dalam sinaran cinta masing-masing, menegak anggur dan menikmati firdaus yang membuat mereka lupa diri. Mata dunia terarah kepada mereka. Apakah yang lainnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi di antara Kois dan Laila? Apakah mereka melihat kedua bocah itu saling mencuri pandang? Dapatkah mereka membaca pertanda itu dan memecahkan tanda-tanda cinta rahasia yang mengikat hati kedua bocah itu? Siapa saja yang mengetahui hal itu dan seberapa banyakkah yang mereka ketahui?
tak ada yang berkata apapun. Hingga suatu hari, terdengar sebuah suara berucap, "Apakah kau belum mendengar bahwa Kois dan Laila sedang jatuh cinta?" Kata orang, desas-desus dapat mengakibatkan kejatuhan sebuah kerajaan. Tak lama kemudian, desas-desus itu semakin tersebar di seluruh pelosok kota, dari tenda ke tenda, dari kedai ke kedai. Perlahan, kedua bocah yang sedang dilanda cinta itu menyadari betapa butanya mereka selama ini. Semua orang telah melihat mereka berduaan, mendengar mereka berdua saling berbicara, melihat mereka tertawa dan bersembunyi dalam kepompong cinta. Mereka berdua tak menyadari hal itu. Selubung itu telah terbuka, dinding itu telah runtuh, dan kini telah tiba saatnya untuk beraksi. Demi menyelamatkan diri dan juga cinta mereka, kedua bocah itu berusaha untuk meredakan tatapan mata mereka yang tajam ke arah satu sama lain dan menutupi bibir-bibir mereka yang haus akan ungkapan cinta. Namun, hasrat dan kewaspadaan kadangkala saling bercampur aduk, dan mereka tak sanggup menutupinya di hadapan publik. Kewaspadaan bukanlah sebuah rantai bagi hati yang telah terikat oleh kecantikan kekasihnya. Apa yang harus dilakukan oleh Kois? Jiwanya adalah cermin bagi sinar yang dipancarkan oleh Laila. Bagaimana caranya ia dapat menyimpan sinar itu untuk dirinya sendiri? Laila menyinarinya bagai matahari yang bersinar terik di siang hari. Bagaimana mungkin sinar yang seterang itu dapat disembunyikan? Bagaimana mungkin ia bisa memalingkan diri dari sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya, bahkan dalam waktu sedetik saja? Hati Kois bertentangan dengan logika. Dan seberapapun beratnya, ia berusaha menyembunyikan cintanya untuk Laila. Ia tetap mengalami kegagalan. Bersama Laila, ia merasa sebuah panah cacian yang diluncurkan oleh 1000 busur. Namun tanpa Laila, kesedihan menusuk-nusuk jantungnya bagai pisau tajam. Kois tak menemukan jalan keluar dari kesulitan ini dan ia semakin larut dalam kebingungan. Selain telah kehilangan hatinya, kini ia juga kehilangan akal sehatnya. Yang dapat dilakukannya hanyalah berjalan berputar-putar dalam keadaan tak sadar, mengungkapkan kekagumannya atas kecantikan serta kebaikan Laila kepada siapa saja yang ia temui. Semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengar ucapannya, semakin menggila dan aneh pula kelakuannya. Dan kemanapun ia melangkah, banyak orang yang menatapnya dan menunjukkan jari ke arahnya, tertawa-tawa, mencemoohnya dan berkata, "Ini dia si orang gila, si Majnun." Bagi suku Laila, situasi ini tak dapat ditolerir karena tidak saja menyangkut nama baik Laila, namun juga nama baik suku menjadi taruhannya. Apakah benar jika integritas mereka dipertanyakan dan nama baik mereka dinodai oleh si bocah gila dari Banu Amir ini? Apakah benar reputasi Laila ternoda? Mereka harus segera bertindak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah melarang Laila untuk keluar dari tendanya. Seorang penjaga bertugas untuk menjaga bagian depan tenda dan diperintahkan agar menangkap Kois jika ia mencoba untuk mendekati Laila. Begitulah yang terjadi. Mereka menyembunyikan sang rembulan dari gonggongan anjing pemburu. Tak ada yang dapat dilakukan atau diucapkan oleh Laila untuk mencegahnya. Ia harus menyembunyikan kesedihan-kesedihan yang mengancam akan merobek hatinya menjadi dua. Hanya saat sendirian sajalah ia melepaskan topengnya dan membiarkan air mata kesepian jatuh menetes di pipinya.